Bab 63. Duda terpikat cinta sekretaris. Papi jahat, Bril benci sama papi. Bril terus marah-marah pada papinya. Sayang, maafkan papi ya, ayo kita kembali ke rumah nanti papi suruh Momi balik ke rumah juga, ajak Stefan berusaha merayu anaknya. Gak mau, Bril mau di sini aja sama Momi, tolak Bril. Momi sekarang sedang pergi, ayo kita kembali ke rumah dulu ya, nanti kalau Momi sudah pulang Bril ke sini lagi, rayu Stefan lagi. Papi bohong, Bril gak percaya sama papi, balas Bril. Huff, Stefan menghela nafasnya. Ini semua gara-gara wanita itu, apa iya aku sudah keterlaluan sama dia? Tapi dia memang pantas diperlakukan seperti itu, batin Stefan. Sayang, dengerin papi ya, kita masuk dulu ke rumah ya. Nanti kalau Momi sudah pulang kita ke sini lagi cari Momi, ucap Stefan dengan lembut berusaha menarik hati Bril agar mau ikut bersamanya masuk ke dalam mansion. Bril diam, dia mencerna kata-kata Stefan. Papi tidak bohong. Tanya Bril. Tidak sayang, papi tidak bohong sama kamu, balas Stefan meyakinkan anaknya. Kita masuk ya, lanjut Stefan. Bril pun mengangguk, dan Stefan pun langsung menggendong Bril keluar dari kamar Rebecca. Priscilla pergi menuju tempat kerja, tapi saat dalam perjalanan terjadi sesuatu hal yang tidak dia inginkan. Brak. Aduh mampus gue, ucap Priscilla menggerutuki kebohongannya. Gimana ini? Lanjutnya melihat sang pemilik mobil yang dia tabrak keluar dari dalam mobil. Sial, umpat sang pemilik mobil yang masih dapat didengar Priscilla. Mendengar itu jantung Priscilla semakin dak-dik-duk dibuatnya, dia semakin takut untuk menghadapi sang pemilik mobil yang dia tabrak. Bagaimana tidak, mobil yang dia tabrak itu harganya sangatlah mahal, bahkan gaji dia 5 tahun saja tidak cukup untuk membayar ganti rugi mobil yang dia tabrak. Woi, bisa bawa motor gak sih? Ucap sang pemilik mobil pada Priscilla. Maaf saya gak sengaja tuan, balas Priscilla takut. Cih gak sengaja lu bilang, lihat tuh mobil gue lecet. Gue gak mau tahu pokoknya lu harus ganti rugi kerusakan mobil gue, balas orang itu. Menuntut ganti rugi. Emang berapa ganti ruginya tuan? Tanya Priscilla gagap. Jelas dia takut kalau nominal yang disebutkan orang itu di luar nalar. 50 juta, jawab orang itu singkat. Apa li 50 juta? Kaget Priscilla. Kenapa? Lu gak bisa gantikan? Makanya kalau gak bisa ganti tuh kalau bawa motor hati-hati. Kalau sudah kayak gini siapa yang mau tanggung jawab? Sekali lagi saya minta maaf tuan, ulang Priscilla meminta maaf. Kata maaf yang lu ucapkan tuh gak guna, mana sini cepat ganti rugi, pinta orang itu. Saya gak ada uang sebanyak itu tuan, balas Priscilla. Sementara itu dengan perasaan yang tidak enak berjalan memasuki kafe tempat dia akan bekerja sekarang. Badan dia memang hendak bekerja, tapi yang ada di pikirannya adalah bagaimana keadaan Bril setelah dia tinggal pergi. Bagaimanapun juga dia sangat menyayangi Bril seperti anak kandungnya sendiri. Bahkan dia lebih sayang kepada Bril daripada dirinya sendiri. Semoga Mas Stefan bisa menenangkan Bril, dan Bril bisa pergi ke sekolah, batin Rebecca. Rebecca memasuki kafe dan dia langsung menuju tempat dia bekerja. Bab 64. Rebecca masuk dan langsung menemui manajer Gilang yang kebetulan sudah datang ke kafe. Selamat pagi Pak, sapa Rebecca pada Gilang. Pagi juga Beka, balas Gilang.
Sepertinya kamu sudah sangat siap untuk bekerja ya, ayo saya antar ketemu yang lain, lanjut Gilang mengajak Rebecca untuk menemui karyawan yang lainnya. Rebecca pun mengikuti langkah Gilang menuju bagian dapur, tempat di mana banyak karyawan kafe tengah menyiapkan menu sebelum buka. Selamat pagi semuanya, di sini saya mau memperkenalkan karyawan baru. Ayo silahkan, ucap Gilang menyuruh Rebecca untuk memperkenalkan dirinya. Halo semua, perkenalkan nama aku Rebecca, kalian bisa panggil aku Becca. Dan mohon dukungan dan bantuannya, semoga kita bisa berteman, ucap Rebecca memperkenalkan dirinya. Halo, salam kenal juga Becca, aku Yuri, aku di sini sebagai kasir pelayan, ucap wanita yang kemarin mengantarkan Rebecca bertemu Gilang, dan ternyata nama wanita itu adalah Yuri dan dia posisinya sebagai kasir di kafe itu. Halo aku Dodi, lanjut yang lainnya yang bernama Dodi. Mereka pun saling berkenalan, dan setelah itu Gilang memberitahu apa saja tugas Rebecca di sana, dan ternyata sama seperti Yuri, Rebecca ditempatkan di kasir. Mengingat kalau Rebecca lulusan sarjana, jadi tanpa berpikir dua kali Gilang menempatkannya di sana. Ya sudah silahkan kalian kembali bekerja, dan semoga kalian bisa menjadi partner kerja yang baik, ucap Gilang setelah acara perkenalan Rebecca selesai. Baik Pak, balas semua karyawan yang ada di sana. Becca nanti seragam kamu minta sama Yuri ya, ucap Gilang sebelum pergi kembali ke ruangannya. Baik Pak, balas Rebecca. Semua karyawan pun kembali ke tempat kerja mereka masing-masing, termasuk Yuri yang langsung mengajak Rebecca pergi menuju tempat kasir. Sebelum mulai bekerja, Yuri menyuruh Rebecca untuk ganti seragam terlebih dahulu, dan setelah itu dia mulai mengajak Rebecca untuk menyiapkan meja dan kursi sebelum kafe buka. Sementara itu di posisi Priscilla, dia saat ini masih juga berurusan dengan laki-laki yang tanpa sengaja dia tabrak mobilnya. Entah apa yang harus Priscilla lakukan agar masalah ini tidak berlarut-larut karena dia juga harus segera pergi bekerja. Saya gak mau dengar kamu gak punya uang ya, pokoknya saya minta ganti rugi sama kamu, ucap lelaki itu. Tapi saya benar-benar tidak punya uang tuan, balas Priscilla. Sini mana dompet kamu, pinta laki-laki itu agar Priscilla memberikan dompet miliknya. Buat apa tuan? Saya benar-benar tidak ada uang sebanyak itu di dompet saya, balas Priscilla. Udah mana sini cepat dompetnya, pinta laki-laki itu membuat Priscilla mau tak mau akhirnya memberikan dompetnya. Lelaki itu pun menerimanya, dan entah apa yang dia cari di dalam dompet profil. KTP kamu saya ambil, saya sedang buru-buru pergi kerja jadi ini sebagai jaminannya biar kamu gak kabur, ucap laki-laki itu mengembalikan dompet Priscilla setelah dia mengambil KTP milik Priscilla. Loh Pak itu KTP saya, mana bisa seperti itu, protes Priscilla. Priscilla, nama yang cantik. Saya Julian dan sini mana nomor telepon kamu biar nanti saya hubungi, balas lelaki itu yang tak lain adalah Julian, asisten Stefan di perusahaan. Karena dikejar jam kerja juga, akhirnya Priscilla pun dengan cepat menyerahkan nomor teleponnya pada Julian. Ingat ya jangan kabur, saya bisa mencari kamu bahkan sampai ke ujung dunia pun, ucap Julian sebelum akhirnya dia kembali masuk ke dalam mobil sambil membawa KTP milik Priscilla. Apes banget sih gue, uang dari mana coba kalau sebanyak itu, gerutu Priscilla menyesali nasibnya yang sial pagi ini. Priscilla pun segera pergi dari sana menuju tempat kerjanya sebelum dia terlambat, bisa-bisa nanti dia dapat masalah lagi kalau sampai telat. Bab 65. Hari ini Stefan tidak jadi pergi ke perusahaan,
dia tetap di rumah menemani anaknya yang tengah marah kepadanya. Meskipun berhasil membawa Bril masuk ke dalam rumah, tapi tetap saja Bril masih marah kepadanya. Bril tidak mau pergi ke sekolah, hingga berakhir berada di dalam kamar saja. Sedangkan Stefan memilih menemani Bril main meskipun kehadirannya tidak dianggap oleh sang anak. Sayang, ini Barbie-nya gak dimandiin dulu sebelum jalan-jalan. Tanya Stefan berusaha ikut masuk ke dalam cerita permainan yang anaknya ciptakan dari boneka Barbie. Papi diem deh, jangan ikut-ikut, bentak Bril kesal karena sedari tadi Stefan terus saja mengajak dia berbicara, padahal dia tengah fokus merangkai cerita Barbie yang hendak jalan-jalan dengan pangeran. Salah mulu perasaan, gumam Stefan yang masih bisa didengar Bril. Papi jahat, makanya salah mulu, balas Bril judes. Pedes amat mulutnya, batin Stefan, dia tidak berani lagi mengungkapkannya takut kena skak anaknya lagi. Hai Barbie. Halo Ken. Bril menirukan sound yang viral di aplikasi TokTok. Stefan yang mendengar itu pun berusaha menahan tawanya agar tidak pecah mendengar suara anaknya. Bagaimana tidak, suara cadel Bril saat menirukan sound viral itu terasa sangat lucu buat Stefan. Papi gak usah tertawa, tekan Bril yang menyadari raut wajah Stefan yang seperti tengah menahan tawanya. Lah salah lagi aku, gumam Stefan. Makanya papi keluar dari kamar Bril, jangan ganggu Bril main, balas Bril mengusir Stefan. Papi mau temani Bril main, emang Bril gak takut main sendirian di kamar, balas Stefan. Enggak tuh, kata Mommy Bril gak boleh jadi anak penakut, Bril harus jadi anak yang pemberani, biar bisa jagain papi sama Mommy. Kata Mommy juga Bril gak boleh cengeng, Bril harus jadi anak yang kuat biar bisa melindungi papi sama Mommy, lanjut Bril membuat Stefan terdiam. Jadi selama ini dia sangat berpengaruh itu pada Bril, apakah saya salah menilai dia selama ini? Batin Stefan menatap Bril yang tengah fokus bermain. Bril boleh papi tanya? Tanya Stefan. Emang papi mau tanya apa sama Bril? Balas Bril. Mommy selama ini ngajarin Bril apa aja? Tanya Stefan penasaran. Banyak. Mommy ajarin Bril belajar menghitung, membaca bial iancal, terus Bril juga pengen diajalin bela diri seperti Mommy. Tapi kata Mommy Bril masih belum boleh karena Bril masih kecil, jawab Bril sesuai fakta. Ternyata sebanyak itu dia mengajari Bril, batin Stefan lagi. Papi tahu gak, ucap Bril menatap Stefan serius, beda dari saat dia cerita tadi yang tidak menatap Stefan. Tahu apa sayang? Balas Stefan. Mommy punya singa yang buekual papi, Bril pernah diajak main sama cinganya, tapi sama Mommy Bril gak boleh cerita sama papi. Papi janji ya jangan kasih tahu Mommy kalau Bril cerita sama papi, cerita Bril. Singa besar. Boneka maksud kamu? Balas Stefan. Ji hewan cinga beneran papi, cinganya itu besar, seperti ini. Bril memperagakan tangannya membentuk lingkaran yang sangat besar. Singa hidup seperti punya kamu di belakang. Tanya Stefan lagi. Iya papi, cinga asli, balas Bril. Stefan merogoh sakunya mengambil handphone dan mencari foto singa dewasa untuk dia tunjukkan kepada Bril. Besar segini? Tanya Stefan menunjukkan foto singa di handphonenya pada Bril. Iya papi, bikel seperti itu, balas Bril. Hah? Masak sih? Emang Mommy taruh di mana singanya? Tak percaya Stefan. Ada di kandang singa, kata Mommy itu tempatnya Abah, di sana juga banyak anak-anak latihan bela diri, jawab Bril. Ya sudah Bril main sendiri aja ya, papi ada kerjaan sebentar,
pamit Stefan dan langsung pergi meninggalkan anaknya di dalam kamar sendiri. Papi aneh deh, gumam Bril dan kembali main Barbie. Sementara itu, di posisi Stefan, dia langsung pergi ke ruang kerjanya dan langsung memikirkan apa yang Bril katakan. Siapa sebenarnya Rebecca? Apa benar yang Bril katakan kalau dia punya singa? Ucap Stefan memikirkan apa yang anaknya katakan. Kalau dia benar punya singa, berarti dia bukan orang sembarangan, karena tidak mudah mendapatkan izin untuk memeliharanya. Terlebih makanan untuk singa itu sangatlah mahal, dan dia taruh di mana singa itu. Masak iya dia ngekos sambil memelihara singa. Banyak hal yang Stefan tanyakan, tapi entah dari siapa dia akan mendapatkan jawaban dari semua pertanyaannya itu. Sepertinya aku kurang jauh menelusuri identitas Rebecca, lanjut Stefan yang berpikir akan mencari identitas Rebecca lebih dalam lagi. Stefan pun langsung menghubungi Alex dan Julian. Dia menitipkan markas mafia dan perusahaan kepada mereka berdua untuk sementara waktu karena dia sendiri yang akan mencari identitas Rebecca yang sangat menarik perhatiannya dari cerita Bril tadi. Aku sangat tidak sabar ingin mengetahui jawaban dari teka-teki yang Bril berikan tadi, gumam Stefan sambil menghidupkan laptop miliknya untuk mulai berselancar di dunia internet. Bab 66. Rebecca bekerja dengan baik hari ini, meskipun dia karyawan baru tapi dia cepat tanggap dalam belajar, sehingga membuat karyawan lainnya senang karena tak harus repot-repot memberitahu Rebecca. Kamu pulang sama siapa Becca? Tanya Yuri yang tengah berjalan keluar dari kafe bersama Rebecca. Sepertinya aku akan cari gokar, soalnya hujan jadi gak mungkin kalau cari Grab. Jawab Rebecca memandang ke depan kafe yang tengah hujan deras. Ya udah aku duluan ya, itu aku udah dijemput sama pacar aku, pamit Yuri. Iyo hati-hati ya, balas Rebecca dan Yuri pun pergi meninggalkan Rebecca seorang diri. Kebetulan mereka karyawan terakhir yang pulang, karena mereka mendapatkan tugas untuk mengunci pintu kafe. Jadi sekarang tinggallah Rebecca seorang diri yang tengah berdiri di depan kafe sambil mengotak-atik handphonenya untuk mencari ojek mobil. Loh Becca kok masih di sini? Tanya seseorang membuat Rebecca langsung mengalihkan pandangannya ke arah samping. Bapak, kok belum pulang? Kaget Rebecca yang melihat atasannya berada di samping belakangnya. Iya tadi saya ada keperluan sama orang di samping, kamu gak pulang? Balas Gilang bertanya. Pulang kok Pak, ini saya lagi cari Grab, jawab Rebecca. Mana ada Grab yang mau menerima pesanan kamu hujan deras seperti ini? Ayo bareng sama saya aja nanti saya anterin sampai depan rumah kamu, tawar Gilang mengajak Rebecca untuk bareng bersamanya. Gak usah Pak. Nanti saya merepotkan Bapak. Lagian pasti sebentar lagi ada yang mau menerima orderan saya kok Pak, tolak Rebecca secara halus, dia tidak mau merepotkan atasannya itu. Udah ayo bareng saya aja, uang ongkosnya bisa kamu simpan buat besok, lagian emang kamu gak takut sendirian di sini, saya dengar-dengar sih ada beberapa karyawan yang pernah melihat itu. Ucap Gilang menakut-nakuti Rebecca. Itu apa Pak? Tanya Rebecca tidak mengerti. Masa kamu gak tahu sih? Itu Iho yang suka godain manusia, balas Gilang. Godain manusia? Orang gila maksud Bapak? Balas Rebecca menebak apa yang Gilang maksud. Ya bukan orang gila atuh. Terus apaan Pak? Preman? Balas Rebecca terus mencoba menebak apa yang Gilang maksud. Malah preman? Di daerah sini itu aman tidak ada preman di sini, balas Gilang. Terus apaan dong Pak? Jangan buat saya takut, tanya Rebecca penasaran. Itu Iho, setan, kata beberapa karyawan di sini tempatnya rada-rada angker, jelas Gilang.
Hah beneran Pak? Takut Rebecca. Iya Iho, mana mungkin saya bohong sama kamu, balas Gilang meyakinkan. Udah ayo cepat naik ke mobil saya, percuma kamu nunggu Grab pasti bakalan lama, terus nanti kamu nunggu sendok di sini digodain itu deh. Gilang menakut-nakuti Rebecca agar mau pulang bersamanya. Aduh gimana ya Pak, bingung Rebecca. Udah ayo naik, kelamaan kamu kalau mikir nanti keburu semakin malam, balas Gilang mengajak Rebecca. Ya sudah deh Pak, tapi ini beneran tidak merepotkan Bapak kan? Tanya Rebecca memastikan. Enggak, udah ayo naik, ajak Gilang agar Rebecca segera masuk ke dalam mobil miliknya. Baik Pak, balas Rebecca dan langsung naik ke dalam mobil Gilang. Sudah. Tanya Gilang bertanya apakah Rebecca sudah siap atau belum. Udah, balas Rebecca dan Gilang pun mulai menjalankan mobilnya meninggalkan parkiran kafenya.